Come into my heart, Lord Jesus. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, akan dibacakan warta jemaat untuk minggu ini. Pertama, Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan dibukanya kembali gedung gereja untuk kita melaksanakan ibadah bersama, maka disampaikan beberapa ketentuan yang perlu dipedomani berkaitan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. Panduan protokol kesehatan di gereja. A. Yang boleh hadir dan ikut ibadah di gereja adalah 1. Jemaat dengan kondisi sehat atau fit, ditandai dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat. 2. Berusia 15 tahun sampai dengan 55 tahun. B. Yang untuk sementara belum diperbolehkan hadir dan ikut ibadah di gereja adalah 1. Jemaat yang sedang flu dan batuk serta suhu tubuh di atas 37,5 derajat. 2. Memiliki gangguan kesehatan lainnya seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gangguan imunitas. 3. Jemaat lansia, usia di atas 55 tahun dan anak usia di bawah 15 tahun. Namun tetap beribadah di rumah dengan panduan ibadah melalui YouTube yang disiapkan oleh majelis. C. Kewajiban bagi jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gereja. 1. Wajib menggunakan masker. 2. Jika memiliki masker wajah atau face shield dan sarung tangan, dapat dibawa untuk digunakan sendiri. 3. Akan diukur suhu tubuh oleh petugas. 4. Mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan. 5. Menyampaikan data diri kepada majelis bertugas untuk didata. 6. Tetap menggunakan masker sebelum, selama, dan selesai ibadah, termasuk saat menyanyi. 7. Tidak bersalaman atau berpelukan ketika bertemu jemaat lainnya pada saat masuk gereja, sebelum ibadah, maupun pada saat keluar dari gereja setelah ibadah. 8. Menempati tempat duduk dengan mematuhi tanda yang telah diberikan di tempat duduk serta bersedia diatur oleh majelis sesuai protokol kesehatan. 9. Tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter baik sebelum maupun sesudah ibadah. 10. Memasukkan persembahan dalam amplop dan itu sudah disiapkan langsung dari rumah masing-masing. 11. Membawa peralatan ibadah dan alat makan minum sendiri. 12. Setelah ibadah, dimohon untuk langsung kembali ke rumah masing-masing. 13. Sebelum, selama, dan sesudah ibadah, masuk keluar jemaat hanya melalui satu pintu. D.
Untuk menghindar kontak fisik lainnya, maka warta jemaat diberikan melalui WA Group dan diharapkan ketika berada di gereja tidak menyentuh benda apapun, seperti gagang pintu dan lain-lain. Kedua, pendeta dan majelis serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita senantiasa. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran pertama, Saudari Dewi Tanian Talakaturuson dari keluarga Sam Talakaturuson, tanggal 20 Juli, sektor 2. Kedua, Bapak Iswan Damani, tanggal 20 Juli, sektor 3. Ketiga, Saudari Aminatus Solikan, keluarga UNS Nainggolan, 22 Juli, sektor 3. Keempat, anak Dwi Andreas Julianto Sapuri, keluarga Bram Sapuri, 23 Juli, sektor 1. 5. Ibu Sarah Juliana Siagian, 23 Juli, sektor 3. Keenam, Saudari Nadia Kristi Amelia Siagian, keluarga Poltak S. Siagian, tanggal 24 Juli, sektor 2. Ulang tahun pernikahan 1. Keluarga Karya Wijaya Samosir, tanggal 23 Juli, sektor 2. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah khusus yang beribadah di rumah, dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Langkatan Senjaya BRI Seklak dengan nomor rekening 0811 01 045 328 533 atau menyerahkan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung melalui koordinator masing-masing sektor. Perjamuan kudus tengah tahun diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 26 Juli 2020 pukul 08.00 WIB akan dilayangkan perjamuan kudus tengah tahun. Mohon kepada anggota sidang jemaat agar dapat mempersiapkan diri dan diundang dalam perjamuan kudus dimaksud. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah kudus diberitahukan kepada jemaat bahwa akan dilayangkan pemberkatan nikah kudus atas nama Saudara Marcela Kusuma, putra pertama dari keluarga Bapak Sumarsono, dengan Saudari Aprilia Widya Kristanti, putri pertama dari keluarga Bapak Budi Santoso, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 25 Juli 2020, waktu pukul 09.00 WIB, tempat Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang, Jawa Timur. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu biasa ke-11 sekaligus pelaksanaan peneguhan sidi. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Hadafi Turmayaran MTH dengan tema khotbah hidup dewasa dalam Kristus. Marilah kita beribadah untuk memuliakan Dia yang senantiasa menaungi kita umatnya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi hidup
Marilah kita beribadah dan kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian bagi Tuhan dari 2 Sahabat Lama 99 bait pertama dan kedua. Pikul Salam.
Sebelumnya mari kita berdoa dengan kuasa kudus atas pembacaan dan firman Tuhan. Kita Bapak di surga, kami yang kudus hati dan pikiran kami, agar firman-Nya akan kami dengar, benar-benar kami pahami, dan lewat kuasa kudus kami mampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Mari datang Tuhan dan berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilang kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa mempunyainya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia diluruskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah hidup dewasa dalam Kristus. Berdasarkan seluruh pembacaan kita tadi, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan dewasa itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa diartikan dengan orang yang memiliki umur akil balik, bukan lagi remaja. Jadi secara umum orang dikatakan dewasa adalah orang yang telah akil balik atau yang telah melewati masa remajanya.
Namun secara khusus dewasa bukan sekedar soal ukuran fisik atau soal berapa umurnya, tetapi soal kematangan pikir, sikap, dan tindakan. Karena itu, para ilmuwan mencoba untuk memberikan gambaran soal dewasa itu melalui beberapa ciri. Ada cukup banyak. Saya menyebutkan di sini beberapa di antaranya ditandai dengan bisa memilah mana yang baik dan buruk, berpikir sebelum bertindak, bisa membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain, minta maaf dengan tulus saat berbuat salah, lebih serius dalam menjalani hubungan, tidak mudah terhasut maupun tersulut emosi, berbesar hati ketika menerima kritik, suka mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan, dan juga bisa mengerti orang lain. Itulah beberapa ciri yang disampaikan berkaitan dengan yang disebut dengan dewasa itu. Lalu bagaimana sesungguhnya dewasa di dalam Kristus? Tentu banyak aspek pokok yang menjadi ukuran kedewasaan di dalam Kristus tersebut. Salah satunya kita coba melihat dari sudut pandang firman Tuhan yang dibacakan tadi. Saudara, perikop bacaan firman Tuhan hari ini merupakan nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Tujuannya adalah agar Timotius itu dapat bersikap yang benar dalam menghadapi para pengajar sesat di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya, yaitu jemaat Efesus. Dan salah satu nasihat dari sekian banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seperti yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, itu kita lihat pada ayat yang ke-22. Kalau saya bacakan kembali, ayat 22 berkata begini: sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Secara usia Timotius itu masih muda, namun Paulus menasihatinya agar dapat berpikir dan bertindak secara dewasa, sehingga Timotius dapat meninggalkan yang disebut dengan nafsu orang muda. Ya, ayat 22 bagian A tadi. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan nafsu orang muda itu? Seorang teolog bernama William Barclay memberikan tafsirannya bahwa yang dimaksudkan dengan nafsu orang muda yang diungkapkan oleh Paulus bukan hanya bicara soal sekedar nafsu kedagingan, tetapi memuat juga tentang ketidaksabaran. Bahwa orang-orang muda banyak kali menjadi orang yang tidak sabar menghadapi kehidupan, walaupun dia mungkin memiliki otot yang kuat, kualitas pikiran yang bagus dan cepat, tapi terkadang tidak bisa mengontrol dirinya. Apa saja nafsu orang muda itu? Ada 4 hal yang bisa kita pahami kalau kita menafsirkan tentang nafsu orang muda dari ayat 22 ini. Pertama, terkadang berada dalam situasi ketidaksabaran. Maunya semua serba cepat, maunya semua cepat selesai, maunya cepat sampai. Sehingga tidak jarang juga ada orang muda tidak mau belajar katekisasi, maunya sidik kilat. Tidak belajar firman Tuhan, maunya langsung CD saja.
Pikirnya penabuhan sidi hanyalah ritual gereja semata, supaya boleh menikah atau bisa ikut perjamuan kudus dan lain sebagainya. Padahal itu adalah suatu tanggung jawab, suatu proses menuju kedewasaan, di mana kita belajar, di mana kita digembleng menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi banyak yang sudah sidi, tapi memang masih belum bisa menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Yang kedua, suka menonjolkan diri. Ya, walau juga mungkin ada yang suka minder, malu-malu, kurang percaya diri, tetapi mayoritas anak muda suka menonjolkan diri. Apa maksudnya? Supaya diperhatikan, supaya mendapat tempat, maka dia berusaha menarik perhatian siapa saja. Efek dari penonjolan dirinya, seringkali orang-orang muda itu tidak peduli dengan situasi, tidak peduli dengan pendapat orang lain, termasuk tidak peduli dengan pendapat orang tua, karena menganggap pendapat orang tua sudah kolot, ketinggalan zaman. Sementara bagi mereka, ini zamannya kami. Penonjolan diri juga membuat orang muda merasa kuat, merasa mampu atas segala sesuatu, sehingga dia tidak membutuhkan dan tidak mau belajar tentang pendapat orang lain. Oleh sebab itu, hal ini betul-betul diingatkan Paulus kepada Timotius agar dia meninggalkan cara hidup yang demikian. Coba kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka ketika diperhadapkan pada persoalan yang terjadi dalam jemaat, dia bisa memberontak untuk itu. Yang ketiga, yang dimaksud dengan orang muda, nafsu orang muda adalah menyukai pertengkaran. Orang muda sangat suka adu jotos, karena itu mereka sering, kita bisa melihat bahwa anak muda suka kumpul dan membentuk geng dengan tujuan untuk melakukan perlawanan bila ada yang mencoba mengintimidasi atau mengganggu mereka. Inilah jiwa orang-orang muda. Oleh sebab itu perlu dikendalikan dengan cara memberikan pendidikan, diberikan pemahaman iman yang maksimal. Orang muda tidak dapat menahan diri. Ketika mereka diejek, mereka akan marah. Jadi kalau dengan kata-kata tidak selesai, maka adu fisik menjadi solusi terakhir sebagai bentuk penunjukan kebolehan mereka. Nah, oleh karena itu kadang orang yang udah tua, rambut putih sekalipun, seringkali jiwa ini ada. Suka marah, suka ribut, dan lain sebagainya. Keempat, orang muda selalu menyukai sesuatu yang baru. Jadi sekalipun dia mempunyai sesuatu, contoh misalnya handphone, meskipun terlihat baru, namun bila sudah dianggap ketinggalan zaman, artinya karena sudah muncul model yang baru, maka kalau dia punya uang atau paksa orang tua kasih uang, ya gimana caranya dia harus membeli handphone yang baru. Jadi membeli yang baru bukan karena yang dipakai sudah rusak, tetapi karena tipenya lama, sementara sudah muncul tipe yang baru. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah nafsu orang muda yang disampaikan sekaligus diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Tujuannya Timotius harus meninggalkan hal tersebut, nafsu orang muda itu. Dia harus sabar meninggalkan ketidaksabaran. Dia harus jadi pemuda yang rendah hati dengan meninggalkan penonjolan diri. Dia harus menghindari pertengkaran. Selain itu, dia harus memelihara, memperhatikan bahwa yang lama sekalipun, namun bila berkualitas serta bermanfaat, jangan buru-buru ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Nah ini yang sering kali terjadi dalam keluarga kan, karena istri sudah lama walaupun kelihatan masih baru, lalu pada akhirnya ganti aja istri yang baru. Karena ini sudah kadaluarsa, atau karena suaminya udah kadaluarsa, dianggap kadaluarsa, karena muncul anak-anak muda yang baru, lalu tinggalkan saja suaminya itu, ganti dengan suami yang baru.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang diharapkan dilakukan oleh Timotius sebagai seorang yang dewasa? Melalui ayat ini, ayat 22 ini juga, Paulus menasihatkan Timotius untuk mengejar keadilan. Ya, upayakan untuk bisa melakukan keadilan. Sama seperti yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Kejarlah kesetiaan, belajarlah menjadi orang-orang yang setia terhadap Tuhan dan segala sesuatu, serta kasih dan damai, selalu hidup dalam kasih dan berdamai dengan semua orang. Itulah ciri hidup orang yang dewasa di dalam Kristus. Mengapa ini menjadi penekanan bagi Rasul Paulus? Mari kita berkaca pada kehidupan Simon Petrus. Ketika dia diingatkan oleh Yesus untuk melihat proses dari perjalanan hidupnya. Ketika kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 18. Dan ini merupakan peringatan kepada kita agar bersikap waspada terhadap kemudahan itu. Karena ada waktunya semua orang akan berakhir. Ya, Yohanes 21 ayat 18 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi mau menyampaikan bahwa ingat, ada waktunya kekuatan yang dimiliki akan berakhir. Ingat, ada waktunya jiwa kemudaan yang kemudian suka memberontak dan lain sebagainya itu akan berakhir ketika tua renta. Nah, saudara, bagaimana kedewasaan hidup di dalam Kristus itu? Perhatikan kalimat, engkau akan mengulurkan tanganmu. Nah, ini hendak mengajarkan kita tentang satu bentuk dewasa di dalam Kristus, yaitu ketika kita bersedia mengulurkan tangan, diikat oleh Tuhan dan berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Karena ketika kita masih muda, terkait nafsu orang muda tadi, kita maunya sendiri, semau gue. Kita tidak mau peduli dengan apapun pendapat orang. Jadi orang yang masuk ke dalam kedewasaan adalah orang yang mau mengulurkan tangan untuk menyenangkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai anggota sini kita mau mengulurkan tangan untuk diikat. Jikalau pada kehidupan yang lalu kita masih menjadi orang yang berjalan dengan kemauan sendiri, saat ini Tuhan mengikat tangan kita untuk mengambil bagian di dalam tanggung jawab yang membuat kita melangkah bukan lagi menurut kehendak kita, tetapi mengikuti apa maunya Tuhan. Jikalau yang lalu hidup dalam nafsu orang muda yang suka menonjolkan diri seperti Petrus yang suka tidak sabar, namun ketika Petrus dipulihkan Tuhan, Petrus mau mengulurkan tangan untuk diikat oleh Tuhan. Dia bukan lagi seorang nelayan yang hidup dalam diri sendiri. Dia kemudian berjalan mengikuti Yesus dan hidup menurut jalan Tuhan. Bahkan akhirnya dia mati disalibkan seperti yang juga dialami oleh Yesus, tetapi dengan cara terbalik. Firman Tuhan saat ini mau membawa kepada kedewasaan untuk hidup dewasa di dalam Tuhan. Kita semua mau belajar untuk introspeksi diri, bahwa sering kita masih bersikap seperti seorang remaja dengan nafsu anak mudanya. Menjadi dewasa di dalam Kristus artinya kita mau menjadi orang-orang yang sadar siapa kita, bahwa di hadapan Tuhan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita mau sadar bahwa kita perlu belajar untuk hidup lebih taat lagi kepada Tuhan. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang peduli dengan hidup beriman kita melalui pelayanan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau belajar secara sungguh untuk melepaskan nafsu orang muda yang masih sering melekat dalam hidup kita, yang membuat kita tidak bertumbuh secara utuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tinggalkanlah nafsu orang muda itu. Kalau kita tidak meninggalkan itu, kita akan menjadi orang yang egois dimanapun kita berada. Tidak peduli berapa usia kita. Firman Tuhan hari ini tetap telah mengingatkan kita
untuk menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga kita dapat dipulihkan oleh Yesus, serta mengulurkan tangan diikat oleh Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tentu tidak langsung dewasa, tetapi kita harus berproses dan berjuang untuk meninggalkan nafsu orang muda sesuai yang disampaikan oleh Paulus dan menjadi layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita lihat ujian dari firman nomor 400 ayatnya yang pertama, dan di jalan mulia.
pendidikan dalam setiap jenjang yang ada, buka jalan bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, kami boleh juga bersyukur bersama-sama dengan mereka yang mengalami sukacita karena perkembangan manusia dalam hidup mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan seperti yang sudah dibicarakan tadi. Dan Tuhan memperkenalkan kepada mereka, memperkati keluarga mereka, dan jadikan mereka hidup dalam setiap perancangan mereka ibadah Tuhan. Biar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami bagi mereka yang sementara bergumul karena kondisi bermampu maupun sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka dari kasih-Mu, berkati obat-obatan makanan minuman dan secara medis, dan biarlah mereka dijamah oleh Tuhan dan diberikan pemberian kesembuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja dalam setiap pelayanan yang ada, baik melalui media-media online maupun yang sudah boleh dapat dilaksanakan secara langsung di gereja dengan pembatasan tertentu sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan, lindungi kami semua dalam pelayanan yang ada. Kami hindarkan dari penyebaran virus ini dan biarlah kami melakukan pelayanan secara bersama untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kasih Tuhan ketika di hari ini 11 anak-anak dalam jemaat ini boleh menerima sistem baru sebagai anggota jemaat yang dewasa yang baru, dan kami percaya bahwa dalam proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan selama kurang lebih 1 tahun, mereka boleh menjadi anak-anak yang itu menjadi anak-anak yang dewasa dalam Kristus, mau mengubah dirinya untuk melihat hari-hari itu sebagai bagian dari panggilan Tuhan yang membuat mereka juga selalu setia untuk mengikuti Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Berkata orang-orang tua mereka untuk selalu mendengarkan anak-anak ini ketika mereka berada pada jalan yang salah. Doa kami bagi bangsa dan negara ini, bagi pemerintah, terutama dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang dilakukan oleh bagian yang dapat membantu dalam proses penghentian penyebaran virus ini. Berkati juga seluruh masyarakat yang harus dekat pada apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan menikmati segala sesuatu yang bermanfaat bagi peningkatan imun tubuh, sehingga kami semua boleh bisa terhindar dari virus ini dan virus ini boleh dihentikan, sehingga kami boleh kembali dalam kehidupan yang normal untuk masyarakat secara kesehatan. Berkati orang-orang yang memberikan hikmat oleh Tuhan dalam perputaran dari ilmu pengetahuan yang ada, untuk bisa dapat menciptakan obat yang kemudian dapat baik menangkal maupun juga menyembuhkan virus ini. Bagi mereka yang sementara dalam perawatan karena terinfeksi virus ini, biarlah Engkau boleh berkati mereka dan mereka kemudian kesembuhan itu. Berkati para perawat, dokter, dan semua tenaga medis yang bekerja baik di rumah sakit maupun di puskesmas untuk bisa melakukan yang terbaik dan lindungi mereka dari penyebaran virus ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, semua yang telah terlibat dalam pelayanan di hari ini, baik medis, kantor, polis, petugas, kameramen, operator, sistem, berarti mereka semua dalam seluruh pelayanan yang sudah dilakukan. Berkati dalam bersenjaya dan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan, jadi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui negara. Tuhan Allah di surga, kami untuk terus melakukan segala sesuatu dalam uskup pelayanan kami selanjutnya. Di atas semuanya kami mohon Tuhan ampuni kami kesalahan dan dosa kami, lalu dengar kesalahan kami dalam doa yang kami akan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menjaga kami. Berdoa. Kalau kami yang di surga, itu segala mampu dalam kerjaan-Mu, jadilah kehormatan Engkau di bumi seperti di surga. Jika kami berharap, kami secukupnya dan menggunakannya kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang salah kami dan jangan orang dalam pencobaan. Pasrahkan kepada Tuhan oleh pekerjaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Untuk mengatasi itu semua, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup Jumat 450 ayat 1. Hidup kita yang benar.
semua yang berasal dari Tuhan. Kiranya memberkati semua dan kami dapat berguna secara sebaik mungkin di dalam menjalankan segala yang kita lakukan semua. Berkatilah tahun-tahun yang bersama itu. Tuhan, dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya dengan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan kembali dalam sukacita di rumah kita masing-masing, dalam tugas tanggung kita, dan marilah biar kami menjadi bagian yang mengenalkan kita terus hidup kita Tuhan. Mengakhiri ibadah ini, kita akan pujian dari jemaat 376 baiknya yang pertama itu Engkau saja. Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh. Kiranya angkari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus. Kiranya hijauan burung menemani langkah kita. Kiranya pelangi cepat di langit yang biru menghiasi perjalanan kita. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita ini dan selamanya. Amin.